Lah Presiden Prabowo akhirnya ya turun tangan. Tidak mendiamkan hal ini berlarut-larut atau berkepanjangan ya. Pak Prabowo malu lah, pasti malu. Lah Presiden Prabowo akhirnya ya turun tangan. Tidak mendiamkan hal ini berlarut-larut atau berkepanjangan ya. Pak Prabowo malu lah, pasti malu. Pak Prabowo sudah membangun kepercayaan masyarakat. Iya. Belum ada Masa iya, banyak tingkah laku menterinya saya merasa cedera. Itu Pak Prabowo. Silakan panjenengan yang punya hak demokratik atas pembantu-pembantu. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Sangat mengejutkan dan pasti di luar dugaan Gus Miftah. Bahkan warganet ramai-ramai mendesak Pak Prabowo Subianto untuk mencopot Gus Miftah dari staf utusan khusus presiden. Nah, apakah Pak Prabowo mencopot Gus Miftah? Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini dulu guys. Bismillah. Utamanya kelakuan dia itu loh. Ngompolnes mau setuju atau enggak, ya tak serahin masing-masing. Substansinya adalah siapapun berhak hidup di negara ini dengan layak, dengan baik, dengan terhormat. Intinya tidak boleh ada orang yang bisa menghina satu sama lain, menghardik, merendahkan orang lain. Apalagi ini dilakukan oleh Miftah yang dianggap sebagai sebagian besar masyarakat itu sebagai tokoh ulama, kiai atau tokoh agama. Dan hinaan itu dilakukan di tengah-tengah acara pengajian yang disaksikan oleh ribuan orang. Nah, meski itu pengajian politik dalam rangka pilihan Bupati Magelang kemarin itu, dilalah kok ya bupati yang didukung dia itu kalah. Ya entah karena celaan itu atau penyebab lain aku nggak tahu. Yang pasti selain dianggap ulama, Bung Miftah ini kan pejabat negara itu. Ya. Sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan agama dan sarana masalah agama lah. Digaji rutin tiap bulan. Lah mengapa perilakunya bisa barbar semacam itu? Dengan melekatnya jabatan baru harusnya dia makin jaga diri, makin hati-hati, ucapannya jangan sembarang, miso-miso dikurangi kalau bisa nggak ada gitu loh. Makin nggak sembarang bicaranya. Bang Miftah ini dilantik presiden pada tanggal 22 Oktober sebagai utusan khusus bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Artinya dia itu berhubungan dengan keagamaan yang notabene sangat berhubungan dengan etika, sopan santun, keimanan, kerendahan hatian dan sebagainya itu. Piye ini umat beragama bisa rukun bila tokoh agamanya atau pejabat yang dapat mandat merukunkan agama aja omongannya calcul sak geleme dhewe. Becak tanpa rem. Lah Presiden Prabowo akhirnya ya turun tangan. Tidak mendiamkan hal ini berlarut-larut atau berkepanjangan ya. Pak Prabowo malu lah, pasti malu tuh. Melalui sekretaris kabinet, si utusan ini ditegur. Informasi ini diakui sendiri sama Bang Miftah tadi pagi. Ya mesti negurnya mungkin lewat Japri ya bisa, atau di WA mungkin. Sebab Presiden sedang punya acara di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tidak hanya itu, Presiden dikabarkan akan memberi bantuan buat modal si bapak yang dihina tadi. Waduh, ini fenomena baru ini. Jangan-jangan nanti rakyat miskin siap dihina untuk mendapatkan modal ya, jangan sampai seperti itulah. Wah, beneran ini terjadi. Ya. Bang Miftah kudune ya isin banget. Dan kudu atau harus tahu diri. Tahu diri gimana? Ya nek aku sih pilih mundur dari jabatan. Oh iya. Pilih mundur. Ya harusnya ngrumangsani gak layak jadi pejabat negara. Ini tak tantang wae ini. Mas Presiden OTW ke Magelang, ditemani aja tuh, didampingi biar bisa minta maaf langsung. Bang Miftah ke Bapak Bakul ST itu. Lah bagi Begawan, pejabat model kayak gini nih, jangan hanya ditegur saja. Perlu ada langkah-langkah yang lain. Lakukan evaluasi. Bila perlu tegurannya itu berupa teguran tertulis. Sebarkan teguran itu lewat akun resmi pemerintah dan ini akan mendapatkan simpati
masyarakat. Ini Pak Prabowo itu sedang membangun kepercayaan masyarakat. Iya. Belum ada 100 hari. Iya, banyak tingkah laku menterinya sing ora cetha ini. Saya tambah berat ini Pak Prabowo ini. Ya untungnya sudah langsung satset itu ambil tindakan. Soalnya bila dibiarkan, polemik ini bisa menurunkan citra presiden. Ya, Image bener itu, guys. publik pada Pak Prabowo. Nek pejabatnya ra iso njaga omongane. Kalau ra iso njaga ya kon mundur wae, itu lebih berwibawa. Kan tugas para pejabat itu membahagiakan rakyat. Ya minimal meningkatkanlah kesejahteraan warga kurang mampu itu minimal. Lah nek bakule es teh wae. Nek wis sejahtera ya ora mungkin. Wong direwangi der ning tengah pengajian, otomatis kan kehidupannya belum sejahtera. Muter nawari dagangan gitu loh. Dia pilih mendengarkan ceramah, duduk manis ra kesel. Lah gimana umat mau rukun toh Bang Miftah, Bang Miftah. Mau dimoderasikan seperti omonganmu ya setelah dilantik ya. Nek masyarakat kecil mbok nyek terus, mbok hina terus kaya ngono ya kapan bisa moderasikan tujuan itu ya ora mungkin. Om Bengawan ya tahu sudah ada permintaan maaf, malah rangkul-rangkulan sama bakule es itu. Tapi permintaan maaf itu kan baru saja setelah video itu viral. Ya. Lah si pengacara pejabat ini menyebut memahami omongan itu harus ngelihat videonya utuh. Gini loh bos. Bos pengacara ini. Yang disampaikan Bang Miftah itu kan hinaan atau merendahkan. Dan aku dewe nyebut kuwi miso. Loh, kata-kata goblok itu miso. Miso bahasa lainnya itu memaki, ngunek-ngunek gitu. Meskipun itu bagian dari candaan yang kebablasan gitu. Sebagai seorang pejabat harusnya nggak gitu. Lah secara etis, ya nggak layak lah diucapkan oleh seorang panutan umat. Apalagi jabatan barunya itu utusan khusus bidang agama. Nek saran ya, nek salah kok saran. Kalau salah ya salah wae lah. Ya memang itu keterucut, kepleset. Atau memang karena memang dia kebiasaannya ya begitu gitu. Ketika dia memberikan ceramah dengan kelucuan-kelucuan sehingga omongannya keterucut gitu. Candaan yang berbau hinaan. Gak usah lah ada usaha buat meringankan kadar salahnya itu. Atau mengganti hinaan dengan sebutan guyonan itu misalnya itu. Ya nanti malah tambah berat tuh. Masyarakat tambah orang percaya. Nah di berbagai argumentasi atau pembelaan juga disodorkan bila rangkaian atau omongan sing direndahkan itu. Ya malah bahaya. Umpatan kasar itu dianggap guyonan itu malah bahaya. Apalagi ditujukan pada bakul es teh yang hidupnya sangat belum sejahtera. Dia membiayai anak-anaknya. Bakul es teh yang mbok hina itu lagi nyari nafkah untuk keluarganya. Nyari duit rakyat 10-20 ewu untuk menghidupi keluarganya. Masih mending mbok borong, mbok tukoni atau dibeli semua. Terus minta dia nyimak tausiah biar mendapatkan pencerahan, itu baru keren. Ya. Kok kalah karo Niken Salidri. Penyanyi yang baru usia 16 tahun itu. Banyak loh ulama yang waktu ceramah borong jualan mereka banyak. Dan di rekaman yang viral itu tenan aku tetek terus ke rekaman itu. Baru nonton segitu aja udah terenyuh hati saya. Sedih gitu loh. Mergo wajahe bapak bakul es itu ketok keloro-loro gitu. Wis melarat. Hidupnya rekoso, dodol es dihina. Dan yang menghina itu tokoh ulama. Pejabat negara. Piye rasane hati. Meskipun sudah minta maaf dan rangkulan dan kelihatannya sudah selesai. Tapi kan bukan masalah itu. Yang harus kita selesaikan bukan masalah itu. Ini bukan mau ngungkit-ungkit loh. Atau mau memperpanjang atau nyalah-nyalahkan. Yang ini pengingat buat kita semua, buat semua kementerian, Pak Menteri atau politisi, semua pejabat negara. Jadilah teladan bagi rakyatnya. Kayak lo delokan lo.
sekelas pejabat level utusan presiden ceramah atau tausian wis puluhan tahun iso kejeglong kok. Apalagi kita wong biasa. Ini juga peringatan bagi para pejabat lainnya. Hati-hati berbicara di depan publik. Sekali lagi, saya ingatkan untuk semua para pejabat, beri keteladanan, contoh yang baik, contoh yang bagus buat kita rakyat Indonesia. Untuk Pak Prabowo, silahkan panjenengan yang punya hak prerogatif atas pembantu-pembantu panjenengan. Oke guys, jadi ini ada berita dari CNN berjudul Miftah didesak dicopot. Istana sebut Prabowo tampung semua aspirasi. Juru bicara kantor komunikasi kepresidenan, Ujang Komarudin merespon desakan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Miftah Maulana Habibur Rahman dari jabatan utusan khusus Presiden. Ujang tak memastikan apakah Pak Prabowo akan menyetujui masukan itu, namun ia mengatakan Pak Prabowo mendengar semua masukan. Ya, semua aspirasi dari warga negara Indonesia, semua tokoh bangsa, baik kelas menengah atas ataupun bawah akan ditampung dan diperhatikan oleh Pak Prabowo, kata Ujang pada program Political Show CNN Indonesia, guys. Ujang mengatakan Pak Prabowo punya hak prerogatif mengangkat atau mencopot siapapun pembantunya, termasuk utusan presiden. Dia mengajak masyarakat menantikan keputusan final Pak Prabowo terkait pencopotan Miftah. Dia mengatakan Pak Prabowo punya perhatian dan rasa hormat yang tinggi terhadap para pedagang. Ujang menyayangkan pernyataan Miftah yang menghina pedagang es teh. Pak Prabowo ucapnya langsung menegur Miftah setelah mengetahui hal itu. Prabowo pun memerintah anak buahnya itu meminta maaf. Ketika Pak Presiden sudah menginstruksikan meminta maaf, saya rasa itu jalan yang baik, jalan yang sudah dilakukan. Bagaimanapun kekecewaan publik, kekecewaan masyarakat kelas bawah, itu kan harus disikapi dengan cara yang santun, ucapnya. Jadi itu guys, mungkin sedikit respon dari Pak Prabowo sementara terkait kasus yang lagi viral yang dialami oleh Gus Miftah guys. Jadi apapun keputusan dari Pak Prabowo nantinya untuk kebaikan kabinetnya, kita semua harus menerimanya. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya isi pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.